Kembali lagi di alur cerita episode terbaru Aku Mencintaimu Karena Allah hari ini. Sebelum lanjut, Mimin sarankan kalian klik tombol subscribe dan like video ini. Terima kasih. Benar-benar menegangkan, senjata makan tuan akan terjadi di season terbaru Amka terhadap Renata, di mana Renata benar-benar akan mendapatkan karma atas perbuatannya sendiri. Renata yang saat itu sempat mengkhianati Dimas mulai menunjukkan pembelotan terhadap Rani dan Renata. Seperti diketahui, sikap Renata yang tak menggubris Dimas di dalam penjara oleh persekongkolan dengan adiknya Rani kala itu, membuat dendam yang membara di hati Dimas. Nampaknya, Dimas sangat kecewa karena telah terbuai bujuk rayu Rani hingga ia terlibat dalam kasus penculikan Dias beberapa waktu lalu. Dimas saat ini mulai menyadari bahwa ia dikambing hitamkan oleh Renata. Dimas benar-benar merasa muak dan murka atas perilaku Renata yang begitu tak mempedulikannya yang berada di dalam penjara saat ini. Sikap Renata yang acuh tak acuh padanya membuat Dimas menjadi berang. Pada akhirnya terbesit dalam hati Dimas akan menghubungi seseorang untuk melakukan sesuatu terhadap Renata supaya membuat Renata benar-benar jera terhadap perbuatannya sendiri. Renata di sini masih terbebas. Renata tak dipenjara karena disinyalir tak ada hubungan sama sekali dengan kasus yang menimpa adiknya Rani dan Dimas. Renata memiliki trik dan cara untuk mengisyaratkan polisi supaya bisa mengecek ulang kasus ini dengan menyewakan pengacara handal buat Jack dan juga Rani agar supaya mereka terbebas dari dalam penjara, tanpa memperdulikan Dimas yang pernah melakukan kerjasama bersama adiknya Rani. Eits, makin dibawa rasa penasaran mendalam. Daripada berlama-lama, sebelum kita lanjut lebih jauh, Mimin sarankan buat kalian untuk menekan tombol subscribe dan like video ini dulu ya, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari sinetron kesayangan kita untuk episode mendatang. Yuk cekidot ulasan ini selengkapnya. Pemirsa, diawali rencana licik Renata yang berusaha mengeluarkan Rani dan Jack dari penjara, membuat Dimas meradang. Dari sini kita bisa melihat bagaimana konflik yang akan terjadi di antara Dimas dengan Rani dan juga Renata yang nampaknya, Dimas pun mulai menyadari dan sudah mengetahui sandiwara dan kelicikan dari seorang Rani dan juga Renata. Dalam diam tapi penuh keyakinan, Dimas mulai merencanakan aksi yang terbesit dalam pikirannya. Upaya balas dendam pun akan dilakukan. Dimas secara diam-diam menghubungi seseorang untuk melakukan penculikan terhadap Renata. Dimas punya tujuan yang menurutnya akan berhasil mengeluarkannya dari dalam penjara setelah melakukan pengancaman kepada Renata. Bak Gayung bersambut baik, seseorang yang ditelepon Dimas, langsung mengerjakan perintah Dimas tanpa menunggu esok hari. Walaupun Renata di sini tidak bisa mengakui semua perbuatannya, dan bahkan Renata pun tidak mau mengakui tentang kasus penculikan terhadap Dias. Nampaknya hal ini akan membuat Dimas pun semakin membongkar rahasia besar yang dimiliki oleh Renata. Namun ternyata Renata pun mendapatkan karma atas perbuatannya sehingga Renata sendiri bagai senjata makan tuannya yang memang telah dimiliki oleh Dimas. Nampaknya Renata akan segera dihajar oleh para penculik, dan sepertinya Renata pun akan segera disekap oleh para penculik tersebut. Benar saja, orang suruhan Dimas itu langsung pergi ke rumah Renata. Tanpa diduga, orang itu berusaha menerobos masuk ke dalam rumahnya Renata. Akhirnya Renata pun harus mendapatkan karmanya, di mana secara kebetulan, Renata saat itu sedang berada di rumahnya yang nampaknya para pelaku kejahatan tersebut akan segera menyekap dan menculik Renata. Akhirnya Dimas mulai mengancam Renata. Dimas memaksa Renata bagaimana caranya agar ia juga bisa dibebaskan dari dalam penjara. Renata seketika itu langsung memohon pada penculiknya, apapun yang mereka minta pasti akan ia kabulkan. Wah, semakin menarik. Dimas akhirnya menyuruh penculiknya memberikan satu persyaratan supaya Renata dibebaskan. Renata pun syok setelah penculik membeberkan persyaratannya, yaitu Renata harus bisa mengeluarkan Dimas yang saat ini masih di dalam penjara. Sangat membangongkan bukan? Renata merasakan dilema yang begitu kuat. Apalagi adiknya sendiri benar-benar tidak bisa dibebaskan akibat berkat bantuan dari sosok Dewi yang secara tiba-tiba saat itu Dewi datang untuk memberikan kesaksian akurat mengenai perihal yang dilakukan Rani yang bahwa kalau selama ini Rani memang berbohong. Raja yang sempat memberikan sebuah bukti-bukti cukup kuat agar supaya nantinya Raja bisa mendorong Rani kembali ke dalam status tahanan. Namun pihak pengacara yang telah dibayar oleh Renata ini yang cukup pintar mengeles sangkaan Raja. Bayaran yang sangat begitu mahal, sehingga pengacara tersebut bisa memanipulatif data.
Sebuah kronologis bagaimana kejadian Rani di sini tidak ada pengancaman terhadap seorang Arsy. Arsy yang saat ini bersama dengan Raja merasa bingung karena ia tidak mempunyai bukti lagi cukup kuat karena cuma satu. Ada bukti dari Dewi ini yang dimana di episode sebelumnya Dewi benar-benar tidak mau untuk menolong Arsy dan juga Raja. Namun pada akhirnya secara tiba-tiba Dewi datang pada saat itu dan membongkar semua kelicikan dan kebohongan yang dilakukan oleh Renata. Pada akhirnya polisi berhasil menetapkan Rani berstatus tahanan dan akan segera dipenjarakan kembali. Kemungkinan besar Rani akan segera dipenjarakan seumur hidupnya karena perlakuan dia menggunakan sebuah pasal undang-undang yang sangat begitu berlapis sehingga kejadian tragedi yang menimpa terhadap dia skala itu dan Rani.